Ya Rabbi bil Mustafa Alim maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Ya nafsu la taqnati Min zallatin azumat Innal kaba'ira fil ghufrani kalamami Summa ridha an Abi Bakr wa an Umarin wa an Usmani wa an alil karamallahul wajhi wal ali wa sahbi summa tabi'ina lahum ahlut tuqa wan naqa wal hilmi wa karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi min baqil muqallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahiznil Qur'an wa tufahhimni minal ayat wa taftahu li nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita telah memasuki pertemuan ke-152, masih istiqomah di dalam pembacaan kitab Qisasul Anbiya karangan Syekh Ahmad An-Naisaburi, di dalam membahas kisah-kisah dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para nabi. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW, yang semoga dengan wasilah kajian kita kali ini termasuk kita bagian dari umatnya yang dinantikan oleh Allah Subhanahu Allah dan Rasulnya di syafaatul husna kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian, ada baiknya kita membacakan doa untuk orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, saudara kita, karib kerabat kita, sahabat kita dimanapun mereka berada, teman-teman seperjuangan kita, mereka yang sedang belajar agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmunya, mereka yang sedang meniti karir dimudahkan proses promosi jabatannya, mereka yang sedang dalam tender pitching dimenangkan tendernya dengan cara-cara yang benar dan baik, mereka yang sedang berusaha dimudahkan segala usahanya, mereka yang sedang dalam kesulitan dimudahkan dalam dikeluarkan menuju jalan kebaikan, kemudahan dalam kesulitannya. Mereka yang sedang berhutang, Allah Subhanahu wa taala mampukan mereka untuk membayar hutang-hutang mereka, ataupun ada kebaikan di hati orang yang memberi hutang untuk melunasi hutangnya. Dan apapun kesulitan, kemarabahayaan, fitnah, ujian di belahan dunia lain, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan menjaga keimanan kita. Nawaitu ta'aluman wa ta'liman wa nafa wal indifa wal hasa la tamasuki fi kitabillah wal kitabillah wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa abzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa qarrab bi siti ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan semua niat-niat yang baik wa ala alihi sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin wa bi barakati auliya aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha wa bi barakati muallif Syekh Ahmad An-Naisaburi. Syahidillah lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taufiq lana amin. Bagi yang punya kitabnya, cetakan Darul Kutub Islamiyah di halaman 78, baris paragraf kedua, baris ketiga. Falamma sami'ahu Abdul Muttalib qala, maka ketika mendengarnya Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Abdul Muttalib berkata, wa aina maudu'un Zamzam, wa aina maudu'un Zamzaman, di mana tuh Zamzam itu terletak gitu. Qila lahu, dikatakan kepadanya, inda qaryatun namli haitsu yunakkirul ghurabil aqsam, yaitu di dekat sarang semut, di daerah yang banyak burung gagak belang-belang hitam putih. Yunakkirul ghanamul aqsam, ya lagi mematuk-matuk di daerah situ. Ola, maka ya udah, kata kakek Abdul Muttalib, pagoda besok Abdul Muttalib wa mahu ibnaul Haris, saya akan ke sana bersama dengan anak saya Haris. Fawajada qaryatun namli wa wajadul ghurabu yunakkiru indal wasnain. Kemudian dia datang di tempat tersebut yang dimaksudkan oleh, yang dibenarkan dalam mimpinya Abdul Muttalib, bahwa letaknya berada di kerajaan semut dan banyak burung gagak di situ yang lagi mematuk-matuk. Kalau kita nonton film-film dokumenter National Geographic, biasanya burung gagak ke situ tuh memang dia lagi mandi, minta disengat sama semut, biasanya kayak gitu. Jadi ketika dia sakit, burung gagak akan mencari sarang semut agar dia mandi sengatan semut, kayak gitu. Akhirnya dilihat burung gagak tersebut oleh kakek Abdul Muttalib, dan dia membawa bersama dengan anaknya yaitu Haris. Haris. Fawajada qaryatun namli wa wajadal ghurabu yunakkirul indal wasnain. Kemudian di situ tuh ternyata tempatnya itu di antara dua berhala, indal wasnaini, yang disembah, yaitu Isafun wa Namilatun, yaitu Isaf dan Nailah. Wa Nailah allazina kanat Quraisyun ta'buduhuma wa tuhaziru indahuma. Ini adalah tempat penyembelihan, pemujaan orang-orang Quraisy. Jadi ini adalah tempat berhala-berhala orang-orang Quraisy. Wa tunahiru, dan tempat menyembelih. Wa tu'abiduha, dan tempat menyembah mereka-mereka itu. Wa wajada qaryatu, lanjut. Faja'a bil ma'ulu wa qama liharribu haitsu amran. Maka melakukanlah kakek Abdul Muttalib atas apa yang diperintahkannya. Faqamat Quraisyin ilaihi wa qalu, dan mengiyakan siapa yang Quraisy, orang-orang Quraisyin, faqamat Quraisy, maka melihatlah Quraisy ini, begitu. Nah, marfu jadi majrur. Faqamat Quraisy ilaihi wa qalu, dan dikatakan, Abdul Muttalib dan Haris, wallahi la nutarrikuka an tuhaffiruha wa warisana wa watana wa
indaha nutarikuka, tidak akan aku biarkan kalian antuhafiru, menggali sumur di daerah situ. Sana wa munahiruna, sementara di situ adalah tempat berhala-berhala kami, sinan wa munahiru, dan tempat pemujaan kami, indah yang tempat kalian gali itu, begitu kata orang-orang Quraisy. Makanat Quraisyin hasaduhu ala zalik, dan orang-orang Quraisy ini iri terhadap kakek Abdul Muthalib karena beliau ini yang mendapatkan petunjuk. Ya nahum akhbaru ain jarahuma lima sakanat Makkah au da'at fi zamzamin amwalan wa aslahatal lil Mustafa. Lima akhbarat anna wa ta'ala ba'isan fi hazil qaryati nabiyan min sifatuhu wa halahu kaita wa kaita. Begitu. Karena orang-orang Jurhum dan penduduk-penduduk Quraisy, jadi orang-orang Hijaz ini kebanyakan adalah Bani, yaitu istri keturunan Nabi Allah Ismail, Nabi Palestina, orang Palestina ini, dan orang-orang Jurhum, begitu. Lahirlah Bani Quraisy ini dari keturunan Nabi Ismail, orang Jurhum ya orang Jurhum, beranak pinak menjadi peradaban dan disebut Hijaz atau Mekah ini, Mekah Al-Mukarramah ini. Nah, mereka udah tahu tuh bahwa akan kedatangan nabi orang-orang yang terpilih, yaitu Nabi Al-Mustafa, yang dikasih tahu sifatnya kaita wa kaita, seperti ini, seperti ini, seperti itu gitu. Dan memang ketika zaman-zaman mereka itu udah terjadi pacaklik, di mana Zam-Zam ini nggak mengalir lagi karena banyak berhala-berhala di sekitaran Mekah ini, gitu, yang menyebabkan Zam-Zam tidak mengalir. Ini sesuai dengan ayat Quran ya, di mana apabila suatu penduduk beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kami keluarkan dari bumi dan kami turunkan dari langit keberkahan. Faja'a, Allah masuk. Lanjut. Walamma yakunu arafu mawadiha. Akan tetapi orang-orang Quraisy ini belum tahu di mana letak air tersebut. Falamma ahbaru bizalika Abdul Muthalib nazauhu fi zalika. Nah, mereka itu Faqala ba'dhum li ba'din, dan mereka itu na'udzu itu berselisih pendapat. Bahwa biarin aja lah, tuh Abdul Muthalib kita ngatin aja. Begitu. Mereka berselisih pendapat, biarin aja itu, nanti kalau yang udah kelihatan baru kita datangin Abdul Muthalib. Waqala ba'dhum li ba'din, mereka berkata satu sama lain, da'auhu yuharrifu farubbama yukhati'ul mawadi. Fahufiru ghaira ba'idin fazarat lahul alamatu fakabbiro, menjadi hal ya. Fa'arafu annahu lam yakhta'u. Nah, ternyata bener nih. Biarin aja tuh Abdul Muthalib menggali, ntar kalau yang udah kelihatan baru kita benar. Nah, ternyata ketika Abdul Muthalib menggali yang tidak jauh dari mereka, dari alamat yang diberitakan dalam mimpinya itu, fakabir, maka bertakbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fa'arafu annahu, maka fa'arafu, mereka semua orang-orang Quraisy itu paham, annahu lam yaqta, bahwa sesungguhnya kakek Abdul Muthalib ini tidaklah salah. Fatamada hatta balagha ila tamasirina min zahab. Kemudian terus menggali
sampai ditemukanlah dua patung dari emas. Wahumal ghazalanil lazina dafana tauma juruhum. Ini adalah dalam bentuk gozalana, dua rusa. Emasnya dalam bentuk rusa, dafana tauma juruhum, yang dahulu kala ditanam oleh orang-orang Jurhum. Wajada fiha suyufan wa duru'an, dan ditemukan juga pedang-pedang dan baju zirah di dalam penggalian misi tersebut. Faqalat lahu Quraisy, kemudian orang-orang Quraisy bilang kepada kaki Abdul Muthalib, "Ya Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, lana ma'aka fi hadza syarka." Abdul Muthalib, kita ini kan bareng-bareng lo nih dalam menggali ini. Ayo kita berbagi fi hadza syarka ini, musyarakah ini, syarikah. Ola, katanya kaki Abdul Muthalib, lah tidak, walakin nudarribu bil qadahi alaihi. Akan tetapi aku akan di sini doroba kan mukul, tapi di sini mengatakan tuh maksudnya mengundi. Konaha itu gelas. Maksudnya saya akan coba bikin arisan. Kita akan undi ini dalam bentuk arisan gitu. Qalu wa kaifa nasna'u, dan caranya bagaimana gitu, kata-kata orang Quraisy ini. Ola, kemudian kaki Abdul Muthalib bilang, ij'alul ka'bati qadhina wali qadhina walakum qadhina. Ya, kita akan buat sebuah anak panah yang ada Ka'bah, ada punya saya nih orang qadhina wali qadhina walakum, dan punya kamu juga gitu. Kita akan buat dua anak panah, dua arisan gitu, dua arisan. Berarti dibikin 6 arisan begitu. Karena 2 buat Ka'bah, 2 buat kaki Abdul Muthalib, 2 buat para orang-orang Quraisy. Faman kharaja qadahu ala sain kana lahu. Dan barang siapa yang mendapatkan atau keluar kedua-duanya, maka mereka untuk ini untuk mereka semua. Wa man taqallafa qadahu fala sain lahu. Maka yang nggak dapat ya udah nggak dapat nih ya, begitu kata kaki Abdul Muthalib. Pokoknya yang keluar itu jatah mereka, yang nggak keluar mereka nggak dapat. Bagaimana? Gitu. Qalu in softa. Kemudian orang-orang Quraisy, ya betul, boleh begitu. Lo telah berlaku adil. Faja'alu qadhina asrafinal Ka'bah. Maka ketika dikocok keluarlah 2 asfarina begini. Dibuat dulu, faja'alu kan dibuat. Faja'alu qadhina, maka dibuatlah arisan yang buat Ka'bah ini berwarna kuning. Asfarin, 2 kuning dari Ka'bah. Buat Ka'bah. Wa qadhina aswadina di Abdul Muthalib, dan yang hitam ini untuk Abdul Muthalib. Wa qadhina abyadina, dan untuk yang arisan 2 arisan yang orang-orang Quraisy ini adalah yang putih. Abyadina Quraisyan. Gitu. Summa atul qadiha, kemudian dikocoklah allati tudaribu biha inda habal. Di depan habal. Habal ini mungkin semisal berhala mereka begitu ya. Berhalanya orang-orang Quraisy. Saya sudah mencoba observasi, saya tidak menemukan, tetapi mungkin karena ini letaknya adalah di tempat Asif dan Naila, bisa jadi ini adalah habal, ini adalah salah satu berhala-berhala mereka gitu. Wa qama Abdul Muthalib biada dan Abdul Muthalib berdoa di depan orang-orang Quraisy. Fa kharaja sahamanul isfarani alal ghazirinal Ka'bah. Kemudian ketika dikocok keluarlah sahaman, yaitu yang berwarna kuning, asfarminal ghazilin lil Ka'bah. Jadi kan ada air zam-zam, ada emas, dua emas rusa, ada baju pedang dan zirah, baju zirah, pedang dan baju zirah. Nah, 2
patung rusa ini gozalina lil Ka'bah, untuk Ka'bah. Keluar tuh, karena kuningnya keluar maka buat Ka'bah. Kemudian dikocok lagi. Wa kharajal aswadiyani, maka keluarlah yang dua yang hitam. Alal asfiyan wal adra li Abdul Muthalib. Pedang-pedang dan baju zirah ini untuk Abdul Muthalib. Wa tuhallifu qadaha Quraisy, dan enggak tersisa buat orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy enggak dapat apapun begitu. Qala falaqat. Kemudian dikatakan falaqa Abdul Muthalib Allah menggantungkan Abdul Muthalib asyifa wal adro'a bibabil Ka'bah, menggantungkan pedang dan baju zirahnya itu di depan pintu Ka'bah. Wa daraba fil babil ghazalina zahabu, dan ditaruh di depan pintunya itu patung dua patung rusa itu, rusa yang terbuat dari emas. Fakana awalu zahabun huliyat bihil Ka'bati. Fakana awalu zahabu huliyatun bihil Ka'bata. Gitu ya. Dan baju zirah, pedang, dan dua patung emas, patung rusa dari emas itu adalah perhiasan pertama yang ada di depan Ka'bah. Wakana turriya satu tuqaddimu li Abdul Muthalib qabila hafar Zamzam. Falamma hafaruha wa akhraja minha ma akhraju azda bizalika fi Quraisyin aziman wajihan wa manzilatan. Nah, ini yang menyebabkan kedudukan kakek Abdul Muthalib ini menjadi semakin terhormat karena dia menggali dan mengeluarkan nuhafiru wa auriju wa nuhariju bimain Zamzam, dengan air Zamzam ini yang ada di dalamnya untuk orang-orang pergi haji gitu. Dan kedudukannya ini, kebijaksanaannya dengan tidak mengambil baju zirah dan pedang ditaruh di depan pintu Ka'bah dan diletakkannya emas di depan pintu Ka'bah tersebut, dua patung rusa itu tidak diambilnya, akan tetapi untuk perhiasan Ka'bah ini semakin membuat kedudukannya agung, mulia, dan tinggi. Manzilatan aziman wajihan wa'afatul hajijul miyahul allati kanat bimakkati wa nuhiha wa aqbalu ala zamzamin lima kana min azubatin ma'iha la likunuha lakunuha min asari Ismail alaihissalam. Dan akhirnya wa'afatul hajil miyahi allati kanat bi Makkah wa nuhiha. Orang-orang di Mekah ini akhirnya meninggalkan air-air yang ada di mereka gitu, di lembah-lembah mereka, dan lebih memilih air Zamzam min wa aqbalu ala Zamzam bima kana min azubati minha lika min asal Ismail. Dan rasanya ini agak manis begitu air Zamzam ini. Wahtarat bizalika binu Abdu Manaf ala Quraisy wa ala sairil Arab wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga yang membuat wahtarat yang membuat menjadi mulia, menjadi terkemuka, menjadi tokoh masyarakat di situ karena kearifan dan kebijaksanaan Abdul Muthalib. Karena air Zamzam ini juga sudah menggali air Zamzam. Air Zamzam ini lebih unggul dibanding air-air lembah di sekitaran Hijaz.
Udah begitu, Aki Abdul Muthalib ini nggak serakah. Ternyata baju zirah, pedang, dan emas sebagai perhiasan Ka'bah gitu. Dan ini yang menyebabkan agung juga nih keturunan Abdul Manaf dari klan Quraisy ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-babul khamisu fi sifatin bana'ul Ka'batu wa badau amruha ila wafatana haza, dan sampai dengan wafatnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa kita cukupkan untuk segmentasi kajian kisah sosial Anbiya. Mari kita membahas segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Seperti biasa, mari sama-sama kita boikot produk-produk yang berafiliasi kepada Israel dan Amerika, karena keuntungan dari profit mereka digunakan untuk membunuh manusia-manusia yang tidak bersalah yang berada di Palestina. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar ini mungkin bersifat amar ma'ruf juga nahi munkar. Kemarin ada berita 189 sapi kurban di daerah-daerah atas nama Prabowo, atas nama Presiden, menggunakan dana APBN 100 miliar. Yang lucunya adalah bendaharanya nggak tahu, atau Menteri Keuangannya. Surut aja Mensesnek katanya gitu, kata Pak Purbaya gitu. Lucu banget emang. Nah, ini terjadi problematik. MUI bilang ini haram. Betul haram. Karena harusnya memang yang digunakan adalah uang pribadi, bukan uang rakyat begitu. Dan ini sedikit menggelitik karena ada kasus korupsi yang dilakukan Zumi Zola. Zumi Zola pernah juga menyumbang menggunakan uang rakyat lah ya, uang rakyat digunakan atas nama beliau. Dia nyumbang tapi atas nama beliau begitu. Nah, tetapi kalau begini ini namanya sedekah gitu. Memang dari zamannya Soekarno sampai dengan Prabowo nggak ada tuh presiden-presiden yang menggunakan APBN memberikan 100 miliar atau sekitar 1089 sapi kurban ke tiap daerah-daerah. Mungkin ini program pemerintah yang digerakkan juga bagus, tapi jangan nama Prabowo, harusnya nama dari negara untuk negara, dari rakyat untuk rakyat begitu. Jangan pakai nama Prabowo begitu. Ya nggak apa-apa sih gitu. Intinya ini kalau dinukilkan menggunakan ilah tersebut, kurbannya bukan menjadi kurban, ini nggak sah kurbannya, akan tetapi menjadi sedekah, begitu ya. Masalah pidana atau tidaknya saya tidak tahu, masalah korupsi atau tidaknya saya tidak tahu. Yang jelas ini digunakan, sudah jelas ada 1089 sapi kurban dan dibagikan. Asal di situ ada delik korupsi atau tidaknya saya tidak tahu. Yang jelas ini adalah contoh yang bagus juga, presidennya memperhatikan daerah-daerah 3T, terpencil, terjauh, terpelosok, yang tidak wherever, antah berantah. Semoga kalaupun ada program di tahun depan, semoga presiden lebih bijaksana lagi. Ini adalah negara gitu, negara Republik Indonesia, udah gitu aja sapinya. Jadi seolah-olah tuh kayak ada sebuah hadis bahwa Nabi mengorbankan untuk keluarganya dan umatnya begitu. Ini kan sama, jadi rakyatnya itu diilatkan kepada umat Nabi begitu. Jadi kedepannya saya harap Pak Prabowo tetap menjalankan program tersebut menggunakan APBN 100 miliar, akan tetapi menggunakan nama instansi negara begitu ya, jangan mengatasnamakan pribadi. Saya rasa cukup untuk saya kajian kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya. Allahumma mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahbabtana wajhal warisa minna wajhal sarna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibata fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
Allahumma sholli ala sayyidil mawdud wa ala ali sayyidil mawdud. Ya wadud wadana kama tawaddu sayyidil mawdud ya sayyidil mawdud wadana. Sampai bertemu kembali di kajian podcast saya Dery yang bermakna perkataan Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery itu sendiri. Ambil baiknya, buang jeleknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace out.